Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam sangat melarang prasangka buruk dan ghibah. Larangan itu seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12 menggambarkan tentang bagaimana kita perlu menjauhkan ghibah dan berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Suatu waktu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau menyebut-nyebut saudaramu tentang sesuatu yang ia benci." Kemudian ada yang bertanya, "Ya Nabi Allah, bagaimana menurutmu jika sesuatu yang aku sebutkan tersebut nyata-nyata ada pada saudaraku?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika memang apa yang engkau ceritakan tersebut ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah. Namun jika tidak, berarti engkau telah berdusta atas namanya." Hadis riwayat Muslim. Orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar, maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan tersebut untuk mengecek dan membuktikan prasangkanya. Karena orang tersebut berusaha untuk menampakkan aib dan keburukan saudaranya yang berhasil dia cari, meskipun dia berhasil mendapatkannya dengan susah payah. Namun apa jadinya jika seseorang yang dalam hidupnya selalu diliputi rasa curiga sampai berlebihan? Tentu itu menandakan ada yang salah pada dirinya. Terlebih jika dirinya sendiri tidak bisa membuktikan apakah prasangka dia terhadap orang tersebut benar, atau hanya semacam praduga pribadi saja. Tentu hal ini akan membuat diri sendiri dan orang yang dicurigai merasa tidak nyaman. Maka dari itu, jika prasangka buruk itu berlanjut, bisa-bisa akan membawa kita pada 4 dampak seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. 1. Hati selalu larut pada perasaan cemas, gelisah, dan tak tenang. Terlalu larut pada prasangka buruk akan membuat kita larut pada rasa cemas. Karena memelihara emosi negatif dalam diri juga akan membuat aura jiwa kita menjadi negatif. Dalam kacamata penglihatan kita, semua orang akan terlihat bak musuh dalam selimut, muka dua, penjahat, pengkhianat, dan lain-lain. Meskipun itu semua tidak sepenuhnya benar. Tahukah kalian bahwa cara pandang seseorang akan menentukan bagaimana cara orang lain melihat? Jadi, segera ubah kebiasaan buruk itu agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 2. Hidup menjadi tidak bahagia. Orang yang dikelilingi emosi negatif, maka yang kembali ke dirinya juga negatif. Orang yang selalu dikelilingi emosi positif, maka yang kembali juga positif. Maka dari itu, dengan membuang segala prasangka buruk dan mencoba mengubahnya jadi prasangka baik, tentu juga akan mempengaruhi kondisi dalam jiwa kita. Kita pun bisa merasakan hidup yang tenang dan bahagia. Pikiran negatif akan selalu timbul jika prasangka buruk masih kita pelihara.
sehingga di mata kita semua orang akan terlihat sama, tak bersahabat, seperti musuh dalam selimut. Sehingga kita menjadi larut pada rasa cemas dan tidak aman. Tentu ini dampak yang tidak baik sebenarnya bagi diri kita. Sedangkan kita sebagai manusia tentu juga butuh sosok orang lain untuk mengisi hari. Jika kita masih memelihara emosi negatif hingga saat kini, maka kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan. 3. Membuat permusuhan. Karena terlalu larut pada prasangka buruk, kita akan cenderung menampilkan ekspresi yang tak bersahabat pada orang yang kita jumpai. Kita akan cenderung lebih sensian, mudah marah, membatasi diri dari pergaulan. Sehingga dampaknya bisa memperburuk hubungan pertemanan. Karena orang lain tentu tidak akan merasa nyaman berada di dekat orang yang terlalu berburuk sangka. 4. Merasa kesepian. Prasangka buruk yang terus kita pelihara akan membuat kita merasa kesepian. Jiwa kita menjadi hampa dan kosong. Kita merasa bahwa semua orang tidak ada yang mau mengerti dan peduli pada kita. Tanpa kita sendiri sadar jika itu semua terjadi karena ulah kita sendiri, bukan orang lain. Maka dari itu, janganlah selalu menyalahkan orang lain atas segala hal yang terjadi di hidup kita ini. Saatnya kita mulai berbenah dan introspeksi diri untuk hidup yang lebih baik. Maka dari itu, buanglah segala hal yang dapat membuat kita merasa tidak tenang dan bahagia. Salah satunya, selalu berusaha berpikir positif dan selalu berprasangka baik pada siapapun. Segeralah ubah cara pandang kita, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan hidup. Itulah 4 dampak dari buruknya sifat buruk sangka dan ghibah. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit hati, iri, dan dengki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.